قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Ayat 57 أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Ayat keberapa? 58. Wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Mu'adzibuha 'adzaban syadida. Kana dzalika fil kitabi mastura. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, semoga Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Salah satu keindahan hidup, kalau kita sadari, salah satu nikmat Allah yang wajib sekali untuk kita syukuri adalah Allah izinkan kita di pagi hari, mata ini mudah-mudahan bisa lebih awal memandang Al-Quran sebelum memandang yang lainnya. Mudah-mudahan mata ini lebih awal menghadap kepada Allah sebelum menghadap kepada makhluk-makhluknya. Mudah-mudahan koneksi hati ini selalu tentang zikrullah. Saat kita terbangun langsung terjaga dengan membaca kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebelum kita mengucap handphone saya mana ya? Atau dengan kalimat-kalimat semisal dengannya. Karena hadirin jamaah dirahmati Allah, tidak ada yang lebih baik kecuali, tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali seorang hamba yang selalu terhubung dengan Rabb-nya Allah Azza wa Jalla. Karenanya hadirin, pagi-pagi kita berupaya untuk duduk bareng, sholat bareng, baca Quran bersama, mengaji, duduk, menambah wawasan dan ilmu yang kita punya. Mudah-mudahan ini jadi amal yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan pelan-pelan kita buka Quran surah Al-Isra ayat ke-50. Al-Isra ayat ke-50. Qul kunu hijaratan aw hadida. Katakanlah, jadilah kamu hijarah, batu, aw hadidan, atau besi. Aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut hatimu. Fasayaquluna may yu'iduna, maka mereka akan bertanya, siapakah yang akan menghidupkan kami kembali? Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Katakanlah, yang menghidupkan kalian kembali adalah Dia, Allah, yang telah menciptakan kamu pada awwala marrah, pertama kalinya. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum, lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepadamu kepala mereka. Wa yaquluna matahu, dan mereka berkata, kapan terjadi hari kiamat itu? Kul asa ayyakuna qariba. Katakanlah, barangkali bahwasanya waktunya sudah dekat.
Ini adalah ayat lanjutan daripada ayat kemarin yang mereka menganggap bahwa di ayat 49 sebelumnya mereka berstatement, orang-orang yang tidak beriman, mereka statementnya idza kunna idzaman wa rufatan, kalau kami telah menjadi tulang belulang dan hancur lebur, a inna lamab'utsun, apakah benar-benar kami kelak akan dibangkitkan? Khalqan jadida, kami diciptakan jadi sesuatu yang baru. Kul kunu hijaratan aw hadidan, ataukah nanti kita jadi batu atau jadi besi? Au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau terserah kamu boleh menganggap apapun, tapi satu hal yang pasti, saat mereka semuanya wafat dan kita semuanya wafat, semuanya kita berpulang kepada Allah, lama ba'utsun, benar-benar kita akan dibangkitkan, dan yang membangkitkan adalah Allah yang menciptakan kita awwala marrah, dan Allah juga yang nanti mengembalikan kita pada bentuk fisik seperti semula, sebelum nanti pada akhirnya masuk ke dalam syurganya Allah. Kalau di syurganya Allah, laki-laki kembali kepada postur bapaknya Adam alaihissalam, 60 siku ke langit, 30 meteran kira-kira. Perempuan kembali kepada fisik postur ibunya Hawa alaihissalam, 40 siku ke langit atau 20-an meter kira-kira. Tapi sebelum itu masing-masing akan dibangkitkan persis bagaimana Allah Subhanahu wa taala awal menciptakan, lalu ia bisa merubah, lalu dia bisa menjelma menjadi jelmaan-jelmaan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang mohon maaf, bagian belakang bokongnya itu menjadi wajahnya. Ada yang mohon maaf, dia disobek dari mulut sampai tengkuknya. Siapa dia? Di antaranya kata Nabi, dia adalah orang yang membatalkan puasa di siang bolong bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Ada yang mohon maaf, dia dibangkitkan dalam keadaan membawa bendera tertancap di punggungnya, yaitu si fulan, pengkhianat si fulan, karena dulu pernah ada urusan-urusan muamalah dunia, hakul adaminya belum terselesaikan, maka dia dibangkitkan dalam kondisi-kondisi yang demikian. Waliyazubillahi min dzalik. Allah, jadi yang mereka kira kita nggak akan dibangkitkan, yang mereka kira kita hancur lebur, yang mereka kira kita di bawah tanah dimakan ulat, cacing dan semua makhluk-makhluk tanah, dan mereka menganggap itu nggak akan pernah dibangkitkan kembali. Ternyata mereka keliru. Qulilladzi fatarakum awwala marrah, jelas yang membangkitkan kita besok adalah zat yang menciptakan kita pertama kalinya. Kemarin kita nggak ada, sekarang kita ada. Besok kita nggak ada lagi, ya kan? Lalu pertanyaan berikutnya, apa sulitnya bagi Allah membuat kita ada lagi setelah beberapa waktu yang lalu kita nggak ada? Kita nggak ada, lalu ada, lalu nanti nggak ada lagi, lalu Allah, ayo ada lagi. Apa susahnya jemaah? Qulilladzi fatarakum awwala marrah, yang menciptakan kita nanti, yang membangkitkan kita adalah yang menciptakan kita pertama kalinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum, lalu mereka menggeleng-gelengkan kepalanya kepada kalian. Wa yaquluna matahu, mereka seolah nggak percaya, mereka geleng-geleng. Emang bisa apa? Emang bisa Allah bangkitin lagi? Kapan? Nantang-nantang mereka. Ya udah kapan? Bisa sekarang nggak? Mereka nantang-nantang. Qul asa ayyakuna qariba, ya kalau bisa sekarang aja. Ayyakuna qariba, kalau bisa sekarang qarib nih. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Jangan nantang-nantang kepada Allah, tapi ucapkan perkataan-perkataan yang baik dan lebih baik. Kadang-kadang tanpa disadari kita termasuk, mohon maaf, orang-orang yang kadang suka berbicara demikian, dalam tanda petik menantang Allah. Mana ya Allah? Katanya kalau hamba begini, hamba akan begitu. Katanya kalau hamba menjaga subuhnya, hamba akan engkau jaga. Katanya kalau hamba memudahkan urusan orang lain, urusan hamba dipermudah. Katanya kalau hamba bersedekah, hamba akan mendapat returnnya sekian dan sekian. Keajaiban tidak datang pada yang mempertanyakan, keajaiban itu datang pada yang ridho, menerima ketetapan. Diulang kalimatnya, keajaiban tidak datang kepada yang mempertanyakan, tapi keajaiban akan datang kepada yang ridho, menerima ketetapan.
Kan sosok yang Allah bagi tahu pada kita ini kan sosok yang bisa terjadi secara umumnya, siapapun bisa terkena kan. Matahu, kapan? Bertanya-tanya dia. Qul asa ayyakuna qariba. Bisa sekarang nggak? Kalau bisa sekarang, sekarang aja deh. Kan kadang manusia begitu ya, nanya. Ya Allah, kapan nih? Katanya kalau begini dan begitu, katanya kalau begini begitu, katanya kalau hamba begini. Bukan mempertanyakan, tapi menerima ketetapan. Menerima dengan ridha setiap ketetapan. Supaya kita lihat keajaiban, terima, ridhoi, jalani dengan penuh rasa syukur. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdih, yaitu pada hari ketika Allah memanggil kalian dan kalian akan mematuhi apa yang Allah tetapkan sambil memujinya. Wa tazunnuna illa bistum illa qalila, dan kamu mengira kamu tidak berdiam melainkan sebentar saja. Wa kullu ibadiya yaqulu allati hiya ahsan, hendaknya masing-masing kita bicara dengan pembicaraan yang baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum, karena sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina, karena syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Wa ma arsalnaka alaihim wakila, dan kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad bagi mereka kecuali untuk menjadi wakil, penjaga, wakil yang menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka sehingga mereka menjadi hamba yang taat. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard, dan Allah lebih mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian nabi yang lain. Wa ataina Dawuda zabura, sebagaimana kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunih, katakanlah, panggillah mereka apa yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Fala yamlikuna kashfaddur ankum wala tahwila, maka tidak mereka menguasai untuk menghilangkan bahaya. Alhamdulillah. Hadikum muslibalakum. Alhamdulillah muslibalakum. Tidaklah mereka berkuasa untuk menghilangkan bahaya ankum dari kalian, wala tahwila, dan tidak pula mereka mampu mengubah apa yang ditakdirkan atas kalian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada ayat yang ke-56 ini maksudnya adalah orang-orang yang berupaya mencari tandingan-tandingan selain Allah, mereka dipinta untuk ya udah bawa aja tandingannya ke sini. Coba gimana sih? Lalu saat mereka belum bisa, maka mereka akan dipertegas oleh Allah dengan kalimat, iyalah, nggak ada yang lebih kuat daripada Allah, bahwa mereka yang kamu sembah itu tidak dapat mendatangkan madarat, tidak pula dapat memberi manfaat kepada kalian, dan tidak pula bisa menghindari bahaya jika bahaya itu datang pada kalian. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharap rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh azab Allah adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ayat berikutnya, dan tidak ada satu negeri pun yang terakhir yang durhaka penduduknya, melainkan kami binasakan sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Demikianlah yang telah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Ayat 59. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh kaum terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk membuat mereka menjadi takut. Ayat 60. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sembunyikan, apapun yang sedang kita rahasiakan, karena sesungguhnya tidak ada yang rahasia menurut Allah Subhanahu wa taala.
Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagaimana ujian bagi manusia. Begitu pula pohon yang terkutuk zakum dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi mereka justru malah bertambah besar kedurhakaannya. Nah, karakter-karakter orang-orang yang tidak beriman, diantaranya mereka saat diberi nasihat, bukannya semakin tunduk, tapi justru malah semakin congkak. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan tertunduk, tapi kadang justru beliau semakin congkak. Ayat 62 61. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semuanya kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali siapa? Iblis. Apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ya, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunan-keturunannya kecuali sebagian kecil. Siapa mereka? Orang yang Allah kehendaki. Hadirin, faktor kesombongan merasa tinggi. Salah satunya faktor kesombongan itu, salah satu faktor kesombongan itu adalah merasa tinggi. Sebagaimana Allah capture dalam ayat 61 Al-Quran surah Al-Isra, ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, iblis bertanya, saya disuruh sujud sama dia, sedangkan dia dicipta dari tanah, saya dicipta dari api. Apakah aku harus sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Jadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu sombong karena merasa tinggi. Letakkan diri kita serendah-rendahnya di tempat yang paling rendah. Kita duduk, kita berdiri, kita terbaring. Niscaya insya Allah akan lebih mudah hati ini untuk terus merasa rendah ketimbang kita ada di tempat yang tinggi. Karena tadi hadirin faktornya, sombong itu kadang-kadang berawal dari merasa tinggi, merasa lebih unggul daripada yang lain. Persis bagaimana Nabi sabdakan, kata Nabi, al-kibriya ubaturul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi saat mengenakan sandal yang prima, bagus, itu bukan sombong. Punya kendaraan yang layak untuk dikendarai, itu lagi-lagi bukan sombong. Jamaah mau pakai sesuatu, baik itu jam tangan, aksesoris, tas, dan segala macam, selama memang diperlukan, itu bukan sombong. Lalu ketika ditanya sama baginda Nabi, ya Rasulullah saya punya pakaian bagus, apakah itu sombong? Bukan. Ya Rasulullah saya punya tas bagus, ya Rasulullah saya punya sandal bagus, apakah saya kenakan itu sombong? Bukan. Apa makna kesombongan? Lalu kata baginda SAW, sombong itu menolak kebenaran, waghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Selama kita belum menolak kebenaran, belum sombong. Dan mudah-mudahan jangan. Dan selama kita masih terus menghormati orang lain dan tidak merendahkannya, insya Allah kita termasuk bukan orang yang sombong. Hati-hati karena kesombongan itu datang lewat 4 sisi kadang-kadang. Sisi yang paling terang benderang itu harta, yang kedua itu kuasa, yang ketiga itu ilmu. Nah, yang keempat adalah kesombongan yang kadang sering menjangkiti orang-orang yang ngaji, orang-orang yang hijrah. Apa itu? Sombong karena merasa lebih salih daripada yang belum ngaji. Ini kesombongan yang jadi PR juga. Jadi pandang saudara kita yang belum, baik itu belum ngaji mungkin, belum datang ke masjid mungkin, pandang beliau dengan pandangan rahmah, karena beliau yang sedang
berproses mencari Allah pasti tertatih dan sulit. Gak mudah kan untuk bisa datang ke masjid. Maka setibanya dia di masjid, sambut, bersamai dalam kebaikan. InsyaAllah keberkahan untuk kita semuanya, insyaallah bi'idznillah. Barakallahu fikum. Ini hidup atau mati? Belum. Hidup. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi hadirin. Ayat ke-62. 61, 60? 62. Qala ara'aitaka hadzal lati karramta 'alayya? Oh yang tadi udah ya, 62 ya. 63. Qala dhhab, Allah berfirman, pergilah. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'an mawfura. Allah berfirman, pergilah, maka barang siapa yang mengikuti kamu di antara mereka, maka sungguh neraka jahanam balasanmu semuanya sebagai pembalasan yang cukup, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Disuruh pergi jemaah. Siapa yang disuruh pergi? Syaitan. Nanti kalau ada yang ikuti kamu, ya itu nanti masuk dalam golongan-golonganmu. Tapi sebelumnya syaitan buat term and condition dulu. Syaitan berkata, la in akhartani ila yaumil qiyamah. Ya Allah, kalau engkau tangguhkan aku sampai hari kiamat, la ahtanikanna, maka aku pastikan aku akan sesatkan zurriyatahu, keturunan-keturunannya, illa, kecuali qalila, kecuali yang sedikit. Nah, pertanyaannya, kalau syaitan sudah berjanji bahwa dia akan menyesatkan kita semuanya, illa qalila, kecuali sebagian kecil dan sedikit yang tidak berbuat kekeliruan itu, pertanyaan berikutnya, siapa yang qalila itu? Siapa yang qalila itu? Saba ayat ke-13. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali hambanya Allah yang mau syakur, bersyukur. Emang nanti minoritas hadirin. Sedikit sekali yang mau bersyukur. Faqalilam ma tadhakkarun. Dan sedikit sekali yang mau mengambil pelajaran. Jadi yang sedikit itu siapa? Yang pandai bersyukur, yang pandai mengambil pelajaran. Yang ketiga, yang sedikit lagi itu siapa tuh yang tidak tergoda? Yang beriman dengan keimanannya, yang beramal salih. Wa aktsaran nasi la ya'lamun. Wa aktsaran nas, kebanyakan mayoritas manusia, la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Berarti kebanyakan manusia memilih untuk tidak mengetahuinya dengan gak belajar, gak memperbanyak ilmu. Berarti poin yang kelima setelah tadi 4 poin di awal, di antara yang qalil itu mereka yang selalu belajar. Jadi kalau berupaya kita semuanya lagi mau jadi yang pihak qalil, bagian sedikit dari yang gak digoda sama, bukan gak digoda, tapi syaitan gak berhasil menggodanya, jadilah yang sedikit itu, yaitu orang-orang yang berilmu. Ingat kata Nabi SAW semalam, kita baru belajar semalam hadirin, masih ingat gak? Kata Nabi SAW, sesungguhnya satu orang berilmu lebih menyulitkan syaitan daripada 1000 abid, kata Rasul SAW dalam hadis Tirmidzi. Sesungguhnya satu orang berilmu lebih menyulitkan syaitan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Ahli ibadah
tanpa ilmu. Qala dhhab, setelah minta ditangguhkan, Allah suruh syaitan itu pergi. Faman tabi'aka minhum, kalau ada yang mengikutimu, fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, neraka jahanam sebagai balasannya, sebagai balasan yang cukup bagi mereka. 64. Wastafziz man istata', dan perdayakanlah siapa saja yang engkau sanggup, minhum bisautik, yang engkau sanggup memperdaya mereka, di antara mereka, bisautik, dengan suara-suaramu, wa ajlib, dan kerahkan pasukan-pasukanmu, alaihim, atas mereka, bi khailika wa rajilik, terhadap mereka yang berkuda ataupun yang berjalan kaki, wa syarikhum, dan bersekutulah dengan mereka, fil amwal, pada harta, wal aulad, pada anak-anak, wa'idhum, lalu beri janjilah kepada mereka, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan janji-janjinya syaitan tidak lain tidak bukan hanyalah tipuan belaka. Tipuan belaka, hadirin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah mengizinkan mereka untuk memperdaya kita. Allah izinkan mereka untuk memanggil sekutu-sekutu atau memanggil sekutu-sekutu mereka, panggil. Allah izinkan mereka untuk mengadakan satu persekongkolan dalam harta anak-anak, dan dijanjikan oleh angan-angan kosong, yang angan-angan itu gurura, tipuan belaka. Gimana enggak, hadirin? Kadang kalau berpikir, hidup ini isinya semua hampir-hampir godaan syaitan. Anak, godaan. Alih-alih kita bisa mengajak mereka kepada kebaikan, kalau ternyata kita yang malah disetir mereka kepada yang buruk, bisa jadi pasangannya ujian. Sebagaimana Allah berfirman, dan kami jadikan di antara kalian satu sama lain adalah fitnah atau ujian. Kalau kita nggak baik-baik membimbing beliau, mengarahkan menjadi qawam, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sesungguhnya laki-laki itu qawam bagi perempuan. Kalau kita nggak kuat-kuat mengarahkan beliau, dan beliaunya juga yang mau sama menua bersama, bergandengan tangan sampai surga, saling menguji satu sama lain, saling jadi ujian bagi satu sama lain. Ujian itu bermacam-macam ya. Wasyarikhum, uji mereka, fil amwal, dalam harta. Harta tuh ujian juga ternyata, hadirin. Yang dikayakan diuji. Jadi harta itu merupakan ujian. Dikayakan belum tentu dimuliakan, karena dikayakan juga berarti kita sedang diuji. Dimiskinkan juga bukan berarti dihinakan, karena dimiskinkan juga artinya sedang diuji. Dua-duanya lagi diuji. Dikayakannya diuji, kurangnya diuji. Dan sebaik-baik hamba saat datang ujian kepadanya adalah hamba yang semakin mendekat kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang membuat hamba makin jauh dari Allah akan semakin membuat hidupnya menderita. Tapi ujian yang disikapi dengan semakin dekatnya dia kepada Allah, ujian itu nanti berbuah bahagia. Maka kalau ujian datang, udah nikmatin. Makin dekat sama Allah, jangan jauh-jauh. Allah nanti akan beri kebahagiaan pada akhir masa penantian setelah ujian. Sebagaimana janjinya, fa inna ma'al usri yusra. Bersama yang sulit, Allah kirim kemudahan. Hadirin sekalian,
Ayat yang ke-65. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau iblis sesungguhnya iblis itu tidaklah memiliki kekuasaan atas hamba-hambanya Allah. Wa kafa bi rabbika wakila. Dan cukuplah Allah sebagai penjaga untuk kita semuanya. Nah, sekarang gimana caranya supaya terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk? Yang pertama Allah berfirman, fasta'id billah. Cara terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk yang pertama, fasta'id billah. Minta tolong sama Allah. Kita nggak bisa jemaah nggak minta tolong sama Allah itu. Harus selalu, ya Allah tolong kami. Ya Allah bantu kami. Ya Allah jauhkan godaan-godaan syaitan dari kami. Atau ya Allah bantu kami melawan syaitan. Bantu kami untuk mengalahkan godaan-godaannya. Lagi pula kan syaitan gak bisa menarik ataupun mendorong. Yang syaitan bisa hanya apa tadi? Bisautik, dengan suara bisik-bisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia cuma bisa bisik-bisik. Udah jangan sholat. Udah jangan baca Quran. Udah jangan sedekah. Begitu yang bisa syaitan kerjakan sama kita. Jadi kalau ada sampai orang berbuat keliru, jangan salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia nanti dibalas oleh Allah, fala talumanna illa nafsak. Jangan kamu salahkan siapapun illa kecuali dirimu sendiri. Lalu cara yang kedua setelah fasta'id billah, cara yang kedua menambah iman dan takwa. Cara lawan syaitan setelah fasta'id billah. Fasta'id billah itu artinya a'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Cara yang kedua beriman, bertakwa. Iman, takwa sama Allah. Lalu cara yang ketiga membaca Al-Quran seraya memahaminya. Quran membacanya saja sudah penuh perjuangan jemaah. Baca ayat-ayat pertama aja udah ngantuk. Paling kerasa jemaah kalau baca langsung long gitu, langsung satu juz itu berasa. Kalau alhamdulillah Allah beri taufik tadi nggak ngantuk, tapi rata-rata kalau memang kita bacanya satu halaman tuh nggak ngantuk. Nanti kalau baca Qurannya satu juz lah pedes, ngantuk, capek, ingin gak baca satu juz, rasa-rasanya kayak gitu aja. Makanya kan kadang dibagi ya, ba'da sholat 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, biar sehari 10 lembar, 1 juz saja. Baca Al-Quran itu termasuk menangkal godaan-godaan syaitan. Yang keempat, zikir kepada Allah. Termasuk yang menangkal godaan syaitan, zikrullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita, uzkurullah, sering-seringlah kalian berzikir kepada Allah, zikran katsira, zikir yang banyak. Juga dalam ayat yang lain, fadhkuruni adzkurkum. Perbanyak berzikir kalian kepada aku akan banyak juga mengingat kalian. Salah satu zikir yang sangat dianjurkan untuk menghindari daripada godaan-godaan syaitan adalah salah satunya la haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau zikir-zikir lain. Ayat kursi termasuk di dalamnya. Yang kelima, salat 5 waktu. Jaga salat. Nanti biar syaitan itu enggak goda kita. Udah salat aja masih digoda, apalagi yang ya jemaah, udah sholat aja masih digoda hadirin. Apalagi yang enggak.
Tapi orang-orang yang sholat dibuat sama Allah nanti perlahan-lahan, dibuat rasa ketidaktertarikan kepada hal-hal yang Allah nggak suka. Yang kelima, yang keenam, menjauh dari perbuatan dosa. Kalau kita tahu ini keliru, kalau kita tahu ini salah, memang baiknya jangan dicicipi. Nanti kalau dicicipi mah ketagihan. Salah satu perbuatan keliru, kenapa kok masih banyak saja yang melakukannya? Karena dia punya sifat rasa tagih atau adiktif gitu ya, membuat ketagihan pelakunya. Sekali berbuat keliru, syaitan tuh gak terima. Kita cuma satu. Masih ingat gak kisahnya seseorang yang awalnya mabuk, lalu setelah mabuknya dia mendapati ada seorang perempuan, dizinahinya perempuan itu. Dua dosa, mabuk, zina. Setelah dizinahinya, pusing dia. Akhirnya dia pecahkan botolnya sampai ada sesuatu yang tajam dari pecahannya, lalu ditusuk bagian organ dalamnya si perempuan itu, baik di perutnya, dadanya, dan yang lainnya, sampai perempuan itu meninggal dunia. Dosa besar yang ketiga dia lakukan, membunuh jiwanya orang lain. Sampai situ semakin kalang kabut dia, udah gak tentu arah. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri, bunuh diri. Makanya kalau ulama mengatakan al-khamru ummul khaba'is, itu benar. Khamr adalah induk dari segala dosa. Khamr, awalnya khamar, kemudian yang kedua zina, berikutnya membunuh jiwa, berikutnya dia membunuh dirinya sendiri. 4 dosa besar dalam satu malam. Na'udzubillahi min dzalik. Memang baiknya menjauh. Dulu sahabat Nabi pernah berkata, kami belajar tentang dosa agar kami menjauh darinya. Kami mempelajari keburukan supaya kami nggak jatuh di dalamnya. Tapi ya kalau hadirin udah terjatuh dalam perbuatan itu, jangan patah semangat. Ayo kembali. Ya namanya manusia kan jatuhnya sering. Bahkan bukan cuma sekali, tapi berulang. Bahkan setiap hari pun kan kita masih melakukan perbuatan dosa, baik itu disadari atau tidak disadari. Mungkin pernah kita berbuat keliru, tapi Allah sayang kan sama kita, nggak mungkin ditelantarkan. Allah pasti terus sayang sama kita dan Allah pasti bantu kita. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Tapi juga yang berikutnya tadi yang keberapa? Membaca doa harian memohon perlindungan. Nomor yang ke-7. Membaca doa meminta perlindungan, doa harian, di antaranya keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa, masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, sebelum tidur baca doa, bangun tidur baca doa, berkaca, ngaca itu ada doa jemaah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perbagus rupaku, perbagus juga akhlakku. Live streaming ada doanya loh, tahu nggak jemaah? Doa live streaming, Rabbi zidni ilma, itu kan doanya. Live streaming sambil ngaji, minta aja sama Allah untuk memulai satu kebaikan, atau minimalnya bismillah. Doa terus ya hadirin. Ini biasakan untuk lazimi doa ya hadirin. Biasakan untuk lazimi doa, berdoa terus. Masuk rumah doa, keluar rumah doa, masuk masjid doa, keluar masjid doa, masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa, sebelum tidur doa, bangun tidur doa, masuk kendaraan doa, di perjalanan doa. Kalau nanjak, apa doanya kata Nabi SAW? Idza alawu sanaya fakabbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Idza alawu sanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu. Kalau naik bertakbir, kalau turun bertasbih. Praktekin. Nanti
Makin sering seorang hamba terus minta sama Allah, makin sering seorang hamba dijaga sama Allah. Makin sering seorang hamba sebut Allah, makin sering Allah akan menyebutnya. Makin sering seorang hamba ingat Allah, wala dzikrullahi akbar, makin besar cara Allah mengingat hamba-hambanya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat terus Allah, nanti Allah ingat kita, banyak bersyukur kepada Allah, jangan menjadi kufur. Lalu poin berikutnya, hadirin, poin yang ke-8, bergaul dengan orang-orang salih. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyya. Kata Nabi SAW, jangan bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman, wa la ta'kul ta'amak, dan jangan ada yang memakan makanan kalian illa taqiyya, kecuali orang yang bertakwa. Artinya kalau kita bisa traktir sering-sering orang yang bertakwa, traktir orang yang bertakwa. Traktir. Yang terakhir, nah, wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penjaga untuk kita. Jangan cari penjaga selain Allah. Ini supaya kita mampu melawan godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Jadikan Allah sebagai pelindung buat kita. Rabbukumul ladzi yujzi lakumul fulk. Allah dialah yang melayarkan untukmu al-fulk, kapal-kapal, fil bahr, di atas lautan yang luas. Wa tabtaghu min fadlih, agar kamu mencari karunia-karunianya, baik di atas kapal itu banyak ekonomi, ya kan? Ada yang kerja di sana, ada yang nelayan, mengambil ikan dari lautan. Itu kan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, dan ikan gak habis-habis walau udah beribu-ribu jaring menjaring ikannya. Terus saja jamaah. Dan jamaah kan gak sibuk ngurusin ngasih umpan kan jamaah. Kalau jamaah punya ikan di akuarium, gak dikasih umpan dalam waktu 2 minggu, ikannya hidup apa mati? Mati. Kemungkinan besar mati. Kemungkinan besar ikan itu gak dikasih makan 2 minggu, bisa mati. Itu lautan siapa yang ngasih makan? Gak ada. Allah yang ngasih makan. Maksudnya gak ada tuh. Lautan siapa yang ngasih makan? Ya bukan kita, Allah yang ngasih makan. Sampai sekarang gak ada ceritanya ikan teri mati karena kelaparan. Ikan Nemo ditemukan tewas karena kelaparan gitu. Tewas karena ulah kita sebab sampah, iya. Ikan ini mati karena sampah-sampah manusia yang luar biasa banyaknya, karena lingkungan alam yang rusak luar biasanya. Kadang-kadang naik ke tempat yang agak tinggi gitu, atau dari pesawat terbang atau dari mana gitu, kadang melihat jemaah, ya Allah, alamnya yang kadang itu rusak, berdampak pada laut yang berubah warnanya. Sebagiannya tetap ada yang warnanya biru, tapi sebagian yang lain itu wah luar biasa warnanya coklatnya coklat begitu. Kadang-kadang perlu juga untuk kita jaga lingkungan. Dan bahkan Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, kalau di tanganmu ada 1 bibit tanaman, dan kamu tahu besok kiamat, tanam bibit itu. Ini hadis tentang jaga lingkungan kan. Kita juga dianjurkan untuk jaga lingkungan, berkasih sayang kepada seluruh makhluk. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang sering kasih sayang sama makhluk, Allah pasti juga akan menyayangi beliau. Fil bahri litabtaghu min fadlih innahu kana bikum rahima. Karena Allah Maha penyayang kepada semua hamba-hambanya. Besok berarti kita lanjut ayat 67 insya Allah. Jadi di Quran memang isinya ada pengulangan kisah-kisah, pemberi peringatan, kasih nasihat lagi, diingetin lagi, kasih nasihat lagi, diingetin lagi, kasih nasihat lagi. Yang sering diulang-ulang jamaah setelah jamaah tadabbur Quran apa? Peringatan tentang orang-orang yang
tidak beriman. Hati-hati ya, orang yang tidak beriman itu kesudahannya begini dan begitu, begini dan begitu, kayak gitu hadirin. Makanya pelan-pelan kita tadabburi. Jalannya memang, mohon maaf, mungkin agak tidak seperti kajian-kajian tematik pada umumnya. Tapi ini yang harus ditempuh pelan-pelan. Panjang, kata Imam Syafi'i, tuluz zaman, masanya melintasi zaman. Tapi insya Allah biinilah kalau jamaah rutin aja sehari satu lembar begini, satu halaman, syukur lebih. Ini insya Allah dalam sekira 2 tahun lagi selesai nih jamaah. 2 tahun atau mungkin setahun selesai nih jamaah. Estimasinya kalau satu halaman per hari berarti 20 hari itu kan 1 juz, ya kan? Karena kan satu lembar 2 halaman. Kalau 20 hari 1 juz. Berarti kalau sekarang sudah memasuki di juz yang keberapa ini? Ya, sebulan 1 juz saja. 16. Berarti kita butuh berapa bulan lagi? 14 bulan lagi. Ya setahun. Setahun lagi insya Allah khatam. Kalau masih hidup, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak hadirin sudah berkenan meluangkan waktu untuk belajar bersama di pagi ini. Semoga Allah mengganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Dan hadirin terbuka peluang amal jariah untuk baik itu jariahnya jariah sajadah atau jariahnya jariah finishing gedung penghafal Quran di barat masjid. Hadirin bisa langsung ke Bank Muamalat 50900180044 50900180044. Kami ulangi di 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mari kita akhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.